pada Bapak Koster dan Bapak Ganjar yang saya tidak hormati lagi, ya. Kenapa saya tidak hormati lagi? Karena FIFA batal di Indonesia. Pupus sudah, olahraga Indonesia ini sudah menangis, ya. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu. Atlet kita itu sudah lama menderita, paham? Jadi pejabat di sini, tapi mikirin urusan politik negara lain. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para pemain timnas Indonesia yang disiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 tidak patah semangat. Sebab menurut Ganjar, situasi yang terjadi saat ini bukan kiamat. Indonesia baru saja kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar pada Mei nanti. FIFA telah mengumumkan pencopotan status tuan rumah yang disandang Indonesia pada Rabu 29 Maret 2023. Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak di balik keputusan tersebut sebab Ganjar menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20 2023. Kolom komentar akun Instagram Ganjar pun banjir komentar dari netizen yang terhormat. Selain Ganjar, sebenarnya ada beberapa pihak yang menolak kehadiran Israel. Salah satunya adalah Gubernur Bali, Iwayan Koster. Ganjar Pranowo mengakui bahwa situasi yang saat ini terjadi tidaklah mudah. Namun, dia meminta agar para pemain timnas Indonesia U20 tetap menjaga semangat mereka dan terus berlatih. Menurut Ganjar, Indonesia masih punya peluang untuk ambil bagian di Piala Dunia U20 2023 sebab dia menilai Indonesia bisa menjadi wakil tuan rumah. Sampai saat ini FIFA belum mengumumkan negara mana yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pengganti Indonesia. Di sisi lain, Ganjar mengklaim masih ada satu tahap keputusan lainnya yang harus ditunggu. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Pada Bapak Koster dan Bapak Ganjar yang saya tidak hormati lagi, ya. Kenapa saya tidak hormati lagi? Karena FIFA batal di Indonesia. Pupus sudah, olahraga Indonesia ini sudah menangis, ya. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu. Atlet kita itu sudah lama menderita, paham? Jadi pejabat di sini, tapi mikirin urusan politik negara lain dan mementingkan politik negara lain. Nah, atau Bapak harus cari tahu lagi tentang apa yang terjadi antara Hamas dan Israel. Harusnya Bapak Koster dan Pak Ganjar ini dicopot. Ya, terutama Pak Ganjar. Jangan ada lagi dicalon-calon jadi presiden. Bahaya banget punya pemimpin kayak gini. Bahaya, urusin negara orang lain, ya. Gak penting banget sama gue ya, urusan Palestina dan bola kita gitu loh. Harusnya gak cuma olahraga kita yang sedang berbahagia ya, tapi kuliner kita juga dapat cuan, devisanya, hotelnya, dan lain-lain. Itu kan mumpung sekali gitu loh, ada momen tersebut. Indonesia bangga loh. Indonesia di tangan Bapak Jokowi hebat di mata dunia. Tapi Anda berdua ini membuatnya menjadi cemen lagi, menjadi kecil lagi di mata dunia. Harusnya yang memalukan seperti ini dicopot. Ayo segera copot Bapak Koster, Gubernur Bali, dan Pak Ganjar Pranowo. Ya, jangan diusung-usung lagi. Ganjaris, mana suaranya? Lu demo dong, tanggung jawab, ya. Ganjar Pranowo tolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia. Aku kemarin sempat memilih Bapak jadi calon presiden tahun 2024, tapi setelah aku baca ini nggak jadi, aku tarik aja ya kan. Yakinlah pasti dari NTT, Ambon, Papua, Toraja, Nias, dan Batak Tua pasti tidak akan memilih. Yakinlah kalau ada pun memilih itu paling beberapa orang saja sih. Kali ini aku pilih antara kalau memang Pak Ahok ikut atau enggak Prabowo aja ya. Prabowo. Ya, saya kritisi Ganjar lewat video kali ini dan ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Ganjar Pranowo tidak mendudukan politik dan olahraga pada proporsi yang sebenarnya. Sebagai politisi senior, sebagai orang yang digadang-gadang menjadi suksesor Joko Widodo dan the next President of Indonesia, saya kira sebuah langkah blunder yang beliau ambil dengan mengeluarkan pernyataan menolak Israel. Karena dalilnya adalah mendukung Bung Karno untuk menolak penjajahan di atas bumi. Nah, kalau saya tanya hari ini, saat ini, bagaimana dengan Papua yang hari ini ingin merdeka? Apakah Bapak mendukung? Jadi, itu pertanyaan untuk Bapak merenungkan bahwa tidak semua permintaan merdeka,
itu jalur dengan diambil dengan jalur apa? Ya lepas saja. Tidak, kita tidak paham tentang politik luar negeri Israel dan Palestina. Yang kita tahu hanya pertalian dengan agama dan sebagainya. Padahal di sana bicara tentang teritorial. Nah, itu sudah ada fakta internasional, perjanjian internasional, dan saya kira Pak Ganjar seharusnya tidak masuk ke sana. Yang kedua, mungkin karena agitasi politik Bapak, karena dorongan pembisik-pembisik Bapak, sehingga Bapak harus mengeluarkan pernyataan mendukung, ibaratnya memancing di air yang keruh, ingin menarik perhatian simpatik dari pemilih yang mengambang atau pemilih yang kontra kepada Bapak hari ini, yang belum mendukung. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, Pak Ganjar tidak mendukung program pemerintah atau keputusan kebijakan pemerintah. Joko Widodo menerima Israel. Ya, kita Indonesia sebagai negara penyelenggara harusnya welcome, karena dengan sepak bola kita bisa mempromosikan bangsa kita, kemudian kita bisa sama-sama menjaga perdamaian dunia. Sepak bola adalah bahasa untuk semua suku bangsa di muka bumi, agama dan kepelbagaian perbedaan yang kita miliki sebagai karunia Tuhan. Yang keempat, Bapak dengan pernyataan Bapak adalah antitesa Joko Widodo. Sudah tidak pro pemerintah, kemudian sebagai antitesa Joko Widodo. Jadi benar-benar menyedihkan kami sebagai simpatisan Bapak di daerah-daerah. Ya, tidak tahu mengapa, ada apa gerangan kenapa Bapak menyampaikan pernyataan demikian. Seyogianya Bapak diam tenang dan berdiam diri lalu merenung langkah strategis apa yang Bapak ambil. Tapi kali ini Bapak blunder. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, pernah berkata, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jadilah orang Indonesia, jadilah orang Nusantara yang berbudaya. Bapak sebenarnya tidak perlu khawatir. Bapak sudah punya nama. Bapak tidak perlu mencari-cari. Bapak punya nama besar. Bapak diakui. Tapi Bapak tidak bisa memisahkan antara politik dan olahraga. Hal ini sudah memberi kami informasi bagaimana pilihan Bapak, apa yang Bapak pikirkan dan apa yang akan terjadi. Halo warga negara yang baik. Ya, perhelatan Akbar Piala Dunia U20 ternyata membawa efek kepada politik nasional kita. Ya, setelah sebelumnya Gubernur Bali menolak kemudian kehadiran timnas Israel di dalam perhelatan Akbar yang dimana Indonesia menjadi tuan rumahnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut-ikutan menolak. Dan tentu saja karena posisi Ganjar Pranowo masuk di dalam radar bakal calon presiden, banyak pendukungnya yang kecewa, terutama dari kalangan Kristen. Banyak pendukung Ganjar mengatakan mereka kecewa dengan sikap Ganjar dan akan mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Ya, tentu saja sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal Israel ini, ya di dalam kekristenan tersendiri itu ya ada kelompok-kelompok Kristen tertentu, terutama itu wilayah timur Indonesia ya, yang itu secara historis dan teologis merasa dekat dengan Israel ya. Dan dalam hal ini Ganjar Pranowo perlu kita lihat nanti di dalam survei-survei ke depan, apakah elektabilitasnya itu akan turun atau tidak gitu ya, karena ya bisa saja suara minoritas Kristen itu kan tidak terlalu berpengaruh begitu ya. Dan apakah Prabowo akan mendapatkan kemudian kenaikan elektabilitas dari pendukung yang kecewa? Dan memang ya kalau dipikir-pikir tentu saja sebenarnya kalau berpikir dari posisi Kristen ya memang akan lebih dekat ke Pak Prabowo yang keluarganya itu umumnya adalah Kristen gitu ya, kalau dari sisi identitas itu gitu ya. Tapi menarik menurut saya secara kemudian kita lihat ya, secara nasional posisi kita itu sebenarnya sudah jelas bahwa kita mendukung Palestina merdeka, dan ini adalah bagian dari komitmen pendiri bangsa ini, termasuk juga Bung Karno, dan itu yang sebenarnya disorakan oleh Gubernur Bali termasuk juga Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini Ganjar Pranowo. Mungkin kita masyarakat Indonesia itu sebagian kita itu tidak sadar soal bagaimana sikap politik luar negeri kita ya, terutama dalam menyikapi ya konflik Israel dan Palestina. Ya, secara sikap politik kita itu sudah membela Palestina sudah jelas, tapi menurut saya yang lebih menarik adalah beyond dari sekedar sikap politik itu gitu ya. Pernyataan Ketua Umum PBNU ya, kemudian ketika menyikapi ini mengatakan bahwa harusnya ya
kita kemudian memanfaatkan momen sebagai tuan rumah ini untuk memperkuat posisi kekuatan diplomasi kita di kancah global, dan dengan demikian kita bisa lebih berperan aktif di dalam memajukan perdamaian antara Israel dan Palestina. Dan ini tentu saja sejalan dengan prinsip Gus Dur yang sejak awal itu sebenarnya ya lebih mendorong kita kita harusnya juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena kita tidak mungkin mendamaikan dua orang yang bertikai kalau kita sudah memihak ke salah satunya. Menurut teman-teman seperti apa? Selamat bertanding di Jalan Tengah. Yang ingin kami lihat hanyalah pertandingan di venue-venue yang sudah ditetapkan oleh FIFA, bukan di jalan. Jadi di lapangan sepak bola, bukan di jalan. Gitu ya. Monggo yang mau bertanding di Jalan Tengah, monggo silahkan.